Bab 3221 banding 1 kekuatan lengan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Boom, kebohongan membara, menerangi langit yang gelap. Nafas panas dengan cepat menyebar, menghilangkan es dan dingin yang asli. Kecepatan penyebaran api bisa dikatakan tidak terbayangkan. Sejak Fang Yu menjentikkan jarinya, dalam beberapa detik, langit dalam jarak 100 mil telah terbakar. Oleh karena itu, saat ini di area tengah tempat Fang Yu dan Permaisuri Xiao Yue bertarung, langit berwarna kuning kemasan, sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang masih gelap. Dan pemandangan di luar yang gelap dan cerah di tengahnya, sangat mengejutkan. Tidak cukup cepat, Fang Yu berpikir, dan mendorong tangan kanannya ke depan. Huhuhu, hembusan angin bertiup. Hembusan angin memberikan bonus bagi Li Huo, membuat penyebarannya semakin ganas, tak terhentikan. Bum bum bum, di langit, suara deflagrasi terus terdengar. Dengan menyebarnya Li Huo, tekanan kuat yang awalnya datang dari Permaisuri Xiao Yue menjadi semakin kecil. Adapun anggota silsilah utama yang tadinya menderita pengaruh bulan merah, kini akhirnya bisa mengambil nafas. Meski ketidaknyamanan masih ada, namun hal ini jauh lebih baik dibandingkan keadaan yang semakin parah sebelumnya. Banyak anggota silsilah utama memandang sosok resep Yuan Kongyu, dengan keterkejutan dan rasa terima kasih di mata mereka. Jika Fang Yu tidak mengambil tindakan, nasib mereka akan menyedihkan. Di sisi lain, anggota sub garis keturunan yang dipimpin oleh Pangeran Zuo Lian tampak sangat jelek saat ini. Mereka awalnya berencana melakukan sesuatu dengan kelompok anggota garis utama, tapi sebelum mereka punya waktu, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Ibu mereka benar-benar dirugikan di depan Fang Yu. Fang Yu melepaskan langit yang penuh api, menghilangkan malam. Mereka bisa merasakan aura Permaisuri Xiao Yue mulai melemah. Ini sama sekali bukan pertanda baik. Ini adalah akhir dari masalah ini, mereka tidak punya jalan keluar. Jika Permaisuri Xiao Yue dikalahkan, seluruh garis keturunan mereka akan berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat dipulihkan. Untuk mengubah strategi kita harus membantu ibu. Temukan cara untuk membatasi Fang Yu. Zuo Lian mengertakkan gigi dan berbicara kepada banyak anggota sub garis keturunan di belakang. Mari kita batasi Fang Yu. Ekspresi seorang pangeran segera berubah, dan nadanya penuh ketakutan. Mereka tidak mengetahui basis budidaya spesifik Fang Yu, tetapi dari sudut pandang kinerja, bahkan Permaisuri Xiao Yue berada dalam posisi yang dirugikan sekarang, apa gunanya tindakan mereka? Bukankah itu akan mati? Dan pemikirannya sebenarnya adalah pemikiran sebagian besar anggota subsilsilah saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu jauh melampaui mereka. Mereka bunuh diri sekarang. Mereka tidak ingin mati. Apa yang masih kamu pikirkan? Jika Ibu Suri kalah, kita pasti akan mati. Zuo Lian melihat pikiran mereka, wajahnya muram, mengertakkan gigi. Aku tidak membiarkanmu maju untuk mati. Aku memintamu untuk membatasi Fang Yu. Temukan cara untuk mengulur waktu untuk ratu, ini yang harus kita lakukan. Aku yakin ibu pasti lebih baik dari Fang Yu ini, dia hanya butuh waktu untuk bernapas. Hanya butuh waktu, kita harus membantunya. Kata-kata Zuo Lian hampir meraung. Hatinya sebenarnya sangat cemas dan ketakutan. Tapi dia tahu betul bahwa saat ini, rasa takut tidak ada artinya. Cepat, cepat, cepat. Segera ambil tindakan dan gunakan cara terkuatmu untuk menyerang lawan Yu. Zuo Lian mengertakkan gigi dan berteriak lagi. Setelah itu, dia memimpin. Dia mencubit taktik itu dengan kedua telapak tangan, dan batu ajaib segitiga hitam muncul di tangannya. Zuo Lian meremas batu ajaib itu dengan erat dan berteriak, seni ilahi pencambukan surga. Bas! Batu ajaib di tangannya berkilau dengan semburan cahaya biru. Cahaya biru berkedip-kedip dengan sangat cepat, dan 3 segel Dharma tiba-tiba mengembun dari ketinggian langit. Ketiga segel Dharma ini semuanya bersinar dengan cahaya biru, dan bentuknya juga segitiga. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, 3 Fayin meledakkan sinar cian satu demi satu, langsung menuju Fang Yu di bawah. Fang Yu merasakan fluktuasi napasnya, mengangkat kepalanya, dan 3 berkas cahaya telah meledak di depannya. Sepertinya tidak ada ruang dan waktu untuk mengelak. Namun, ini adalah Fang Yu yang telah membuka lapisan bentuk. Memanggil, di antara kilat dan batu api, sosoknya telah menghilang di tempatnya. Bum bum bum, 3 berkas cahaya meledak ke tanah satu demi satu, menyebabkan getaran yang hebat.
Fa yang dingin dan aneh bisa menyebar. Nafas halaman suci. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Dia menangkap sumber nafasnya, itu adalah Zhuo Lian. Dihadapkan dengan mata Fang Yu meski jaraknya sangat jauh, hati Zhuo Lian masih bergetar tiba-tiba, bahkan tubuhnya pun kaget. Sekelompok sumpit, memperhatikan kelompok anggota garis keturunan sublin ini, Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengangkat lengan kirinya. Om, cahaya perak berkedip-kedip, dan tombak suci langit muncul di tangannya. Setelah itu, Fang Yu melemparkan Sky Celestial Halberd ke posisi anggota sub garis keturunan di belakang. Ledakan, Celestial Halberd bergegas menuju anggota sub garis keturunan di posisi itu dengan kekuatan tumbukan yang cukup untuk menembus langit. Pada saat ini, mata para anggota kelompok sub garis keturunan ini semuanya memantulkan cahaya perak yang dengan cepat mendekati mereka. Cepat, hindari, hindari, teriak salah satu anggota. Boom, tapi sedetik berikutnya, suara ini tertutupi oleh ledakan. Lokasi kelompok anggota sub garis keturunan ini langsung terlempar ke dalam lubang besar oleh tombak langit, dan asap tebal serta debu menutupi situasi di area tersebut. Namun, setelah Fang Yu melempar Sky Celestial Halberd, dia langsung menoleh, tidak peduli sama sekali dengan kelompok anggota sub garis keturunan ini. Matanya terfokus pada bulan merah besar di kejauhan. Saat ini bulan merah masih bersinar. Boom boom boom, Li Huo masih menyebar, dan akan menyebar ke bulan merah. Saat ini, bulan merah bergetar tiba-tiba. Om, tubuh Ratu Xiao Yue muncul sebelum bulan merah. Desir-desir, pada saat ini, bulan merah besar mulai menyusut. Boom boom boom, bulan merah besar menyatu kembali ke dalam tubuh Permaisuri Xiao Yue dengan kecepatan yang sangat cepat. Permaisuri Xiao Yue membuka tangannya, matanya melebar, dan meraung ke langit. Ah, saat ini, aura di tubuhnya tiba-tiba naik. Lapisan api darah menyala berkobar di permukaan tubuhnya. Fang Yu memicingkan matanya, mengamati situasi Permaisuri Xiao Yue. Dalam penglihatan dadawai, dia bisa melihat bahwa semua kekuatan sihir yang terkandung di bulan merah diintegrasikan ke dalam tubuh Permaisuri Xiao Yue. Saat ini, nafas Permaisuri Xiao Yue mencapai puncaknya. Namun, kegelapan malam yang diterangi oleh api dan dihilangkan oleh segel jalan besar mau tidak mau memberikan dampak yang sangat besar terhadapnya. Dalam pandangan Fang Yu, tindakan menyatukan kembali bulan merah ke dalam tubuhnya, menunjukkan bahwa Permaisuri Xiao Yue tidak memiliki cara lain dan hanya bisa membuat taruhan putus asa. Dan apa yang ingin dia lakukan, adalah menggunakan kekuatan puncaknya untuk menyingkirkan Fang Yu. Memanggil, setelah menyadari level ini, sosok Fang Yu melintas dan bergegas menuju Permaisuri Xiao Yue yang masih memadukan bulan merah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendekat. Menghadapi Fang Yu yang mendekat dengan cepat, Permaisuri Xiao Yue mengertakkan gigi dan menembak ke depan dengan telapak tangan kanannya. Ledakan, tanda bulan merah muncul di telapak tangannya. Segera setelah telapak tangan kanan dilepaskan, energi magis yang meledak dilepaskan, yang meledak di udara. Banglong, ruangan itu bergetar hebat saat ini, hampir pecah. Dan Fang Yu, yang bergegas maju, tentu saja paling menderita. Engah, dia mengangkat tangannya dan berdiri di depannya, tubuhnya masih diledakkan. Kekuatan sihir transformasi ilahi masih kuat. Fang Yu merasa takjub dalam proses terbang mundur. Memanggil, tapi bentuk tubuhnya berubah arah dalam sekejap, dan bergegas menuju Permaisuri Xiao Yue lagi. Permaisuri Xiao Yue mengangkat telapak tangan kanannya lagi. Tetapi pada saat ini, pada murid Fang Yu, tanda jalannya juga berputar. Desir, 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 sosok Fang Yu langsung berubah menjadi ratusan. Dan ratusan dao ini menyebar di udara, bergegas menuju Permaisuri Xiao Yue dari berbagai arah. Nafas tiap sosok sama, tidak ada kekurangan yang ditemukan. Bahkan basis budidaya transformasi ilahi tidak dapat membedakan keasliannya. Brengsek, Permaisuri Xiao Yue meraung, telapak tangannya keluar. Om, di antara telapak tangannya, ada bulan merah dan sayap hitam, secara bersamaan melepaskan energi sihir dan bertabrakan satu sama lain. Ledakan, kedua kelompok hukum ini dapat diledakkan di udara, sekali lagi mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Boom boom, ledakan energi magis membuat ruang tidak mampu menahannya, dan sedikit retakan muncul. Dan ketika ratusan sosok Fang Yu di udara meledak satu demi satu. Yuan Shen Yin, Permaisuri Xiao Yue terus merapal mantranya, menopang perisai di permukaan tubuhnya. Segera,
Rune lain yang bersinar dengan cahaya keemasan berputar di sekitar tubuhnya, membentuk susunan pertahanan. Wah, dan pada saat ini, di atas kepalanya, cahaya keemasan berkedip. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu saat ini, menghadap puncak permaisuri Xiao Yue di bawah, mengepalkan tangan kanannya. Pada saat yang sama, tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan. Ledakan, saat hatimu tergerak, Fan Eng memberkati. Tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kiri Fang Yu bersinar ungu. Dan tanda jalan besar di punggung tangan kanan juga bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah langkah Fang Yu sendiri, yang secara paksa menggabungkan kekuatan 10.000 cara dengan kekuatan cara-cara hebat. Tangan kanan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan di saat yang sama, cahaya ungu muncul samar-samar. Kekuatan sombong 10.000 dao, dan kekuatan jalan agung. Pada saat ini, mereka berkumpul di tangan kanan bersama-sama. Permaisuri Xiao Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat ke arah Fang Yu. Dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa mengelak. Jika Anda ingin mengalahkan Fang Yu, Anda harus menerima pukulan langsung, membiarkan Fang Yu hancur berkeping-keping. Bulan darah, Permaisuri Xiao Yue menunjukkan warna tegas, lengan terangkat tinggi, menghadap Fang Yu yang menukik di langit. Di depan telapak tangannya, tanda bulan merah tiba-tiba muncul. Ini adalah serangan aslinya, serang langsung dengan kekuatan inti asal. Ini adalah cara terbaik untuk berjuang demi hidup. Aku tidak akan kalah darimu. Fang Yu, aku tidak akan pernah kalah. Permaisuri Xiao Yue meraung, telapak tangannya terangkat tinggi, napasnya menakutkan. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan ketika dia mendekat ke depannya, tangan kanannya yang bercampur dengan cahaya ungu dan emas tiba-tiba terbanting. Tinju salib 10.000 dao, dan bulan berwarna merah darah di udara. Boom! Kekuatan mengerikan itu meledak saat ini. Boom-boom! Banyak ruang hancur di ruang yang lebih dekat. Ledakan dahsyat itu sepertinya menembus langit, dan kekuatannya meledak tepat melampaui bintang-bintang. Adapun bagian bawah bumi, lapisan-lapisannya runtuh, dan bagian tengah bumi pun hancur. Anggota keluarga kerajaan yang telah mundur ribuan mil jauhnya masih dapat merasakan penyebaran kekuatan mengerikan ini, mengertakkan gigi, dan terus mundur. Han Miaoyi menarik Jinuo dan segera mundur. Keno terpana dengan pemandangan di depannya, dan tidak ada reaksi saat ini. Boom boom boom, ledakan itu mengguncang dunia. Saat ini, malam di langit benar-benar menghilang. Hanya cahaya energi sihir pusat yang masih berfluktuasi terus-menerus. Dalam proses mundur, Han Miaoyi melihat ke tengah medan perang, samar-samar melihat tanda bintang berujung 5 bersinar dengan cahaya ungu di tengah cahaya, dan tanda salib bersinar dengan cahaya keemasan. Mata indah Han Miaoyi berkilat keheranan. Gemuruh, suara ledakan terus berlanjut, dan tanah terus runtuh hingga ribuan mil. Saat ini, di atas gunung yang dipenuhi awan seperti negeri dongeng. Siu laki-laki biasa-biasa saja yang mengenakan singyi sedang berdiri di puncak gunung, membawa tangan di punggung, melihat ke bawah. Melihat ke bawah dari sudut pandangnya, ternyata itu bukanlah awan, melainkan tirai cahaya. Gambar di tirai cahaya, persis seperti yang terjadi di galaksi iblis kuno, istana kekaisaran pusat. Tanah runtuh, energi sihir melonjak hebat, dan bidang penglihatan hampir dipenuhi oleh debu yang beterbangan. Yang mulia, menurut Anda, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Di belakang Biksu Xingyi, ada sosok penuh cahaya biru, berlutut dengan satu kaki. Itu adalah Master Tur. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apakah ini masih perlu ditanyakan? Saudara Xingyi berbalik dan berkata dengan ringan. Fang Yu, apakah itu benar-benar kuat? Inspektur itu mengangkat kepalanya, dengan nada ketidakpastian, dan berkata, Ratu Xiao Yue ini telah mencapai kondisi perubahan, dan dia dikalahkan oleh Fang Yu dengan begitu mudahnya. Karena alasan kerahasiaan, saya tidak bisa mengungkapkannya terlalu banyak informasi tentang Fang Yu untukmu. Saudara Xingyi berkata, kamu hanya perlu mengingat. Fang Yu telah membuat kita menderita berkali-kali dan ingin menghadapinya. Berhati-hatilah dan kemudian berhati-hatilah. Jika dia bisa menghadapinya dengan mudah, dia tidak membutuhkanku untuk turun ke dunia iblis. Kata saudara Xingyi sambil berbalik lagi dan melihat ke bawah tebing. Faktanya, sejauh menyangkut pemandangan, tidak ada yang terlihat. Jadi, apa lagi yang harus aku lakukan? Tanya kepala patroli itu. Pergi dan bawa Xiao Yue kembali,
dia masih ada gunanya, simpan dia dulu, kata saudara Qin Yi. Simpan dia, tapi, pemimpin tur itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, apakah dia masih bisa bertahan? Aku memintamu untuk memberinya pil jiwa kematian, apakah dia menerimanya? Saudara Qin Yi bertanya, diterima, jawab Tuan Tur, maka dia tidak akan mati. Saudara Xing Yi berkata, silakan. Tapi masih ada lagi, sang pemandu wisata ingin mengatakan sesuatu lagi. Tidak perlu mengkhawatirkan dia, saudara Qin Yi berkata dengan ringan, sekarang pergi dan bawa Xiao Yue kembali. Inspektur itu menundukkan kepalanya dan menjawab, ya. Bawahan Anda akan mundur dulu, Sein King Enron. Saudara Xing Yi tidak menoleh ke belakang. Wah, sosok pelindung itu berubah menjadi aura biru dan menghilang. Boom, ledakan berlanjut, dan di pusat ledakan, saat ini keadaan menjadi berantakan. Langit penuh dengan retakan ruang angkasa, tanah hancur, langit dan bumi seakan-akan saling terkait. Terfragmentasi, dan aneh, sehingga tidak mungkin membedakan sisi mana langit dan sisi mana bumi. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya masih mengeluarkan udara putih. Memberkati kekuatan 10.000 cara menggunakan tangan kanan, ini adalah upaya pertama. Namun di luar dugaan, efeknya luar biasa, bahkan bisa dikatakan tidak normal. Kekuatan tinju salib 10.000 dao ini, dibandingkan dengan tinju salib dao surgawi saja, atau tinju salib 10.000 dao, kekuatannya beberapa kali lebih tinggi. Tapi efeknya sangat bagus, Fang Yu tidak bisa tertawa. Karena pukulan ini, permaisuri Xiao Yue menghilang tepat di depan Fang Yu. Hilang sepenuhnya, bahkan abunya pun tidak tersisa. Apa yang disebut bulan merah darah, di depan 10.000 tinju salib langsung hancur. Dan segel pelindung tubuh itu telah runtuh sebelum tinju itu benar-benar mengenainya. 78 Chinese Network. Kemudian tinju Fang Yu menghantam tubuh permaisuri Xiao Yue dengan kuat. 166, maka tidak ada lagi. Di depan tinju salib 10.000 dao, basis budidaya transformasi ilahi Ratu Xiao Yue yang mengerikan, garis keturunan dan fisik iblis malam gelap, dan berbagai senjata magis kuat yang mungkin ada di tubuhnya. Kesempatan untuk tampil, menghilang begitu saja. Boom, raungan itu berlanjut. Fang Yu melihat sekeliling, merasakan dingin dan hisapan yang berasal dari celah di setiap ruang. Nafas permaisuri Xiao Yue memang telah menghilang tanpa jejak. Orang mati tidak bisa mati lagi. Fang Yu mengangkat kepalanya dengan tangan di pinggul dan menghela nafas sambil melihat ke langit yang retak setelah itu. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya mengandalkannya. Mengapa saya harus pintar? Mengapa saya tiba-tiba berpikir untuk menggabungkan kekuatan 10.000 cara dan kekuatan cara hebat untuk menggunakannya? Fang Yu membenturkan keningnya dengan keras, kesal. Permaisuri Xiao Yue adalah petunjuk yang sangat penting, dia mungkin orang terkuat yang disusupi oleh halaman suci. Dari Ratu Xiao Yue, banyak informasi tentang halaman suci yang pasti dapat digali. Namun kini, sang ratu belum melepaskan kentutnya, melainkan langsung bersendawa. 78 jaringan Cina. Petunjuk ini langsung rusak. Cahaya di tubuh Fang Yu perlahan menghilang, kembali ke bentuk aslinya. Fang Yu menghela nafas lagi dan melihat sekeliling lagi. Tidak ada lagi makhluk di sekitar. Anggota garis keturunan sublin itu harusnya masih bertahan, dan aku hanya bisa memulai dari mereka, dan halaman suci. Ketika aku membunuh Ratu Xiao Yue, aku tidak tahu apakah mereka akan duduk diam, pilih hati-hati, masih menyusut terlebih lagi. Fang Yu mengerutkan kening, otaknya berputar cepat. Dalam hatinya, dia tentu berharap tempat suci itu akan muncul secepatnya, lebih cepat lebih baik. Selama dia berhubungan langsung dengan halaman suci, dia bisa mengetahui keberadaan saudaranya. Menurut pemahamannya tentang pengadilan suci, setelah dia menggunakan keunggulan absolut untuk melenyapkan Ratu Xiao Yue, pengadilan suci mungkin akan menyusut untuk sementara waktu. Kami hanya dapat terus menemukan petunjuk dari para biksu yang menyusup ini. Fang Yu menggelengkan kepalanya, dengan keputusan di dalam hatinya. Sebelum meninggalkan pusat medan perang, dia melepaskan kesadaran ilahinya lagi dan mengamati sekeliling, dan tidak menemukan kelainan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dan terbang ke arah Han Miaoyi dan Keno. Seperempat jam setelah Fang Yu pergi, di bagian terdalam tanah yang telah ditembus, di atas puing-puing dan tanah busuk, terdapat manik-manik kecil yang tidak mencolok. Manik ini sendiri tidak mengeluarkan nafas apapun,
dan penampakannya berwarna abu-abu dan putih, seperti pecahan batu kecil, jatuh jauh ke dalam tanah tanpa ada rasa ketidaktaatan. Wah, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Itu adalah Master Tur. Dia berlutut, mengulurkan tangannya, dan mengambil manik di kerikil. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Fang Yu segera kembali ke Han Miaoyi dan Jinwo. Melihat Fang Yu yang tidak terluka, mata Jinwo membelalak dan dia tidak bisa berkata-kata. Han Miaoyi memperhatikan bahwa Fang Yu tampak tidak senang, dan bertanya, "Saudara Fang, Ratu Xiao Yue, bagaimana kabarnya?" 166. Hei, jangan bilang, itu hilang, ini kematian yang mengerikan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hilang, sikap Fang Yu membuat Han Miaoyi merasa sedikit bingung. Bagaimana Fang Yu mengalahkan lawannya, dan masih terlihat sedih dan patah hati. Saya tidak ingin membunuhnya. Saya mempertahankan nyawanya untuk mendapatkan petunjuk tentang halaman suci, kata Fang Yu. Petik 2. Itu benar, Han Miaoyi berkata, tetapi untuk keberadaan setingkat permaisuri Xiao Yue, jika dia tidak membunuhnya sepenuhnya, dia mungkin tidak akan menyerah. Saudara Fang tidak perlu marah. Kamu benar mengatakan itu, tapi selama kamu hidup, masih ada harapan, dan ketika kamu mati, tidak ada yang tersisa. Fang Yu menghela nafas lagi. Karena itu, dia melihat sekeliling, mencari sosok keempat penjaga penjara. Namun, hal itu tidak ditemukan. Hah, kemana perginya keempat penjaga penjara itu? Apa aku tidak sengaja melukai mereka? Fang Yu bertanya. Tidak, mereka sudah lama menghilang. Han Miaoyi menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, mereka menghilang setelah kamu mulai bertarung dengan permaisuri Xiao Yue. Oh, Fang Yu sedikit menyipitkan mata, merasakan sesuatu yang tidak normal. Keempat penjaga penjara tampak seperti boneka, meskipun mereka sadar, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, dan hanya satu keberadaan yang diperintahkan. Itu, Kaisar Iblis Kuno. Sekarang, hilangnya 4 utusan penjara besar secara tiba-tiba jelas terkait dengan Kaisar Iblis Kuno. Memikirkan apa yang dikatakan permaisuri Xiao Yue sebelumnya dan kesimpulannya sendiri, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya aneh. Namun dia tidak memikirkannya secara mendalam. Karena dia tidak peduli, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka melarikan diri, maka aku tidak bisa mengirim anggota sub garis keturunan itu ke penjara Iblis Kuno. Baiklah, aku tidak membutuhkan mereka, bawa mereka semua kembali ke rumah besar Keno dan bangun penjara bawah tanah baru untuk diinterogasi. Saat dia berkata, Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata, 4 penjaga penjara melarikan diri, jadi kamu harus membantu. Semua anggota garis keturunan sub garis keturunan akan ditangkap. Ngomong-ngomong, orang bernama Xian Liu itu juga ditangkap bersama. Saya curiga dia juga ada hubungannya dengan pengadilan suci, kalau tidak, tidak mungkin untuk sejalan dengan Ratu Xiao Yue. Bagus, Han Miaoyi mengangguk. Pergilah sekarang, mereka tidak boleh lari jauh, kata Fang Yu. Karena itu, keduanya harus dimulai. Tolong, mohon tunggu, utusan khusus Fang. Tetapi pada saat ini, Keno, yang dalam keadaan linglung, tiba-tiba berbicara. Apa masalahnya? Fang Yu memandang Jinwo. Saya melihat Keno mengangkat tangan kanannya, sebuah tanda di tangannya bersinar. Utusan khusus. Ayah sedang keluar, dia ada di aula istana. Sekarang dia akan menemuimu. Keno menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara rendah. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, apakah Kaisar Iblis Kuno sudah pergi? Mata Fang Yu sedikit berkedip dan jantungnya bergerak. Waktu keluarnya Kaisar Iblis Kuno benar-benar tepat. Dia baru saja berurusan dengan permaisuri Xiao Yue, dan Kaisar Iblis Kuno yang diam di depannya muncul. Hanya saja Fang Yu sudah menduga hal ini. Dia sudah memikirkannya sejak Han Miaoyi memberitahunya bahwa keempat utusan penjara itu tiba-tiba menghilang. Menariknya, Kaisar Iblis Kuno ini benar-benar tidak merahasiakannya. Tapi saat ini, Fang Yu tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum. Mungkin dia sudah mengetahui alasannya, kata Han Miaoyi. Fang Yu melirik Han Miaoyi. Dilihat dari kalimat ini, Han Miaoyi sepertinya telah memikirkan kemungkinan pembunuhan Kaisar Iblis Kuno dengan pisau. Tentu saja, saat ini, tindakan Kaisar Iblis Kuno memang sangat jelas terlihat.
Fang Yu memandang Jinwo dan berkata dengan ringan, saya juga ingin melihat Kaisar Iblis Kuno, tapi sekarang. Saya harus mengambil kembali anggota kelompok subgaris keturunan terlebih dahulu, jika mereka bersembunyi lagi. Di mana bisa saya menemukannya? Pergi. Bahkan, dia sempat meragukan keberadaan Keno. Mungkin Keno mengikutinya hanya untuk menyampaikan informasi terbaru kepada Kaisar Monster Kuno dan memainkan peran pengawasan. Dan kemungkinan ini masih besar. Pada saat ini, wajah Jinwo menjadi pucat, dan berkata, ayah berkata, anggota dari garis keturunan dia akan membiarkan 4 tahanan menangani mereka, dan utusan khusus Fang akan langsung menemuinya. Karena Kaisar Iblis Kuno sangat perhatian, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ayo pergi. Fang Yu mengangguk dan berkata. Setelah itu, Fang Yu dan Han Miaoyi menaiki Demon Serangga Emas Keno dan berlari menuju ke arah istana Demon Kuno. Dan pada saat ini, dengan altar Iblis Kuno sebagai pusatnya, dunia dalam radius 5.000 mil berada dalam kekacauan. Tanah yang pecah, sejumlah besar retakan angkasa yang gelap gulita, serta pasir dan debu di langit membuat kawasan ini seolah-olah pernah mengalami penjarahan hari kiamat. Para pangeran dan putri dari garis keturunan utama semuanya sedang duduk di tanah saat ini, terengah-engah. Setelah permaisuri Xiao Yue dibunuh oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan, kekuatan yang menyebabkan mereka kesakitan akhirnya lenyap. Namun mereka masih membutuhkan waktu untuk memulihkan tubuh mereka yang tersiksa. Pangeran Junyang, Putri Qiuqi, dan Pangeran Xianliu duduk bermeditasi. Mereka bertiga sangat dekat, sehingga mereka bisa mendengar satu sama lain. Namun, pada saat ini, mereka tidak bermaksud untuk berbicara. Pangeran Junyang dan Putri Qiuqi saling berpandangan, lalu pada Pangeran Xianliu yang sedang bermeditasi di samping dengan mata tertutup. Mata mereka berbeda. Sebelum Nan Yuan mengambil tindakan, Pangeran Xianliu berdiri tegas di sisi permaisuri Xiao Yue, menginginkan Fang Yu, utusan khusus Kaisar Iblis, untuk mengambil tindakan. Kejadian ini, bagi Pangeran Xianliu, jelas merupakan kesalahan demi kesalahan yang sangat serius. Karena apa yang terjadi kemudian, terbukti bahwa Ratu Xiao Yue telah lama bersekongkol untuk memberontak. Antrean Pangeran Xianliu setara dengan berdiri di sisi permaisuri Xiao Yue, sedikit lebih serius. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia berdiri di sisi berlawanan dari Kaisar Iblis Kuno dan ingin memberontak. Akibatnya, situasi Pangeran Xianliu saat ini bisa dikatakan sangat memalukan. Karena dia berdiri di depan seluruh anggota keluarga kerajaan, dan dia sangat tegas. Tak satu pun anggota silsilah utama lainnya yang mengikutinya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Pada saat Pangeran Junyang dan Putri Qiuqi mengalihkan pandangan mereka, Pangeran Xianliu tiba-tiba berbicara, memecah keheningan yang canggung. Pangeran Xianliu membuka matanya dengan ekspresi dingin, dan berkata, semua perilakuku didasarkan pada pemeliharaan klan monster kuno. Adapun perilaku Ratu Xiao Yue, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya peduli dengan apa yang dilakukan Fang Yu. Dia terus-menerus melanggar aturan klan monster kuno kita dan menginjak-injak martabat klan monster kuno kita. Menjaga martabat dan ketertiban ras monster kuno adalah misi dari setiap anggota keluarga kerajaan kami. Mendengar kata-kata ini, Pangeran Junyang memandang Xianliu, dengan sedikit senyum sarkasme, dan berkata, Xianliu, kata-kata ini, kamu harus memberitahu ayahmu agar berguna. Memberitahu kami tidak ada gunanya. Saudara Xianliu, tentu saja kami mempercayaimu, tetapi bagaimanapun juga kamu ingin mengambil tindakan terhadap utusan ayah dan kaisarmu. Untuk alasan apapun, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu, kan? Qiu Putri Qi juga berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengarkan perkataan konyol dua pesaing terbesar di hadapannya, dan melihat sindiran di wajah mereka, wajah Pangeran Xianliu semakin dingin. Dia berdiri, ekspresinya masih dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin ayah akan memahami apa yang saya lakukan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Iblis, dan pandangannya secara alami akan berbeda dari ketinggian tempat Anda berdiri. Petik 2. Saat dia berkata, dia berbalik dan pergi, berjalan dengan tenang, tanpa rasa panik. Putri Qiuqi dan Pangeran Junyang memandang ke belakang Pangeran Xianliu, saling memandang lagi, dan tersenyum lagi. Menurut pendapat mereka, Pangeran Xianliu tidak mengatakan apakah dia akan dihukum berat, setidaknya, dia akan kehilangan kepercayaan dari Kaisar Iblis Kuno. Ini adalah kabar baik bagi mereka setelah Pangeran Xianliu berjalan dalam jarak tertentu,
dia memanggil monster serangga berwarna-warni miliknya. Memasuki aula di dalam monster serangga berwarna-warni, dia duduk di kursi, ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya, langsung menjadi pucat, tangan dan kakinya gemetar. Faktanya, dia tidak setenang di permukaan. Setelah Permaisuri Xiao Yue menunjukkan pemberontakan, hatinya mulai panik. Ratu Xiao Yue sebenarnya ingin memberontak. Dan dia dengan bodohnya menjadi burung terdepan, berdiri di sisi Permaisuri Xiao Yue, ingin berurusan dengan Fang Yu. Ini saja bisa membuatnya terjerumus ke dalam situasi di mana ia tidak dapat dipulihkan. Dia awalnya berpikir bahwa penampilan Fang Yu dan tindakan selanjutnya terhadap anggota garis keturunan Sublin hanyalah sebuah ujian. Siapa yang ingin tahu, Ratu Xiao Yue ini dan garis keturunan subgaris yang dipimpin olehnya benar-benar punya masalah. Terlebih lagi, ini masih menjadi masalah besar. Pemberontak, ini bisa dikatakan kejahatan terbesar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kata ini sudah berakhir. Tentu saja, Pangeran Xianliu tidak berniat memberontak, dan dia bahkan tidak berpikir untuk terlibat dengan Ratu Xiao Yue. Tembakan Fang Yu di konferensi kerajaan adalah sesuatu yang dia rencanakan di pagi hari. Dia ingin berdiri di depan semua anggota keluarga kerajaan dan membiarkan sang ayah bersembunyi di balik layar menonton penampilannya. Dia awalnya mengira ini adalah kesempatannya untuk tampil, dan ini juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk menonjol dari tiga inti. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian, dan dia bahkan tidak dapat memimpikannya. Namun, kata-kata ini hanya akan menjadi kata-kata sampingannya. Jangan katakan apakah Anda percaya di dalam hati Anda. Kedua pria itu, Putri Qiuqi dan Pangeran Junyang, pasti akan mendapat masalah. Adapun anggota lain dari garis keturunan utama, dia tidak memperhatikan mereka di masa lalu, dan tentu saja mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Anggota itu tidak akan membantunya. Dengan cara ini, Pangeran Xianliu jatuh ke dalam situasi putus asa. Memikirkan hal ini, punggungnya terasa dingin, dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Tidak, aku ingin bertemu ayahku secepatnya. Aku harus menjelaskannya dengan jelas. Pangeran Xianliu terengah-engah, hanya merasakan jiwanya bergetar hebat. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuknya. Dia mengetahui karakter Kaisar Iblis kuno dengan sangat baik. Begitu keputusan dibuat, meskipun dia tahu itu salah, dia tidak bisa mengubahnya. Dia harus bergegas dan menjelaskan semuanya dengan jelas sebelum Kaisar Iblis kuno membuat keputusan untuk menghukumnya. Kalau tidak, nasibnya akan buruk. Kaisar Iblis kuno sangat mementingkan garis keturunan, dan tidak bisa mentolerir hal-hal seperti pemberontakan. Sekali marah, meskipun dia adalah salah satu dari yang disebut tiga inti, dia tidak bisa lepas dari kematian. Cepat, aku akan ke istana. Pangeran Xianliu meraung, membiarkan serangga iblis berwarna-warni itu terbang menuju istana. Dalam perjalanan ke istana iblis kuno, di aula utama di dalam iblis kumbang emas. Ayahmu benar-benar metode yang bagus. Kamu bisa mengatur untukku status utusan khusus Kaisar Iblis. Tanpa darah, kamu bisa dengan mudah menyingkirkan faksi besar yang selama ini dia tidak senangi. Fang Yu bersandar di kursinya dan melihat ke sisi yang berlawanan, kata Keno. Wajah Jinwo masih pucat, menggigit bibir merah mudanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, utusan khusus Fang. Saat ini, hatinya sangat rumit. Dia benar-benar tidak menyangka Permaisuri Xiao Yue akan berpikir untuk memberontak. Dan metode Fang Yu terhadap Kaisar Iblis kuno sekarang, dia memikirkannya dengan hati-hati, dan merasa bahwa itu benar-benar mungkin. Sejujurnya, aku sangat bingung. Ayahmu sudah menjadi penguasa klan monster kuno, eksistensi tertinggi. Jika dia menemukan bahwa Ratu Xiao Yue memiliki konspirasi, dia bahkan tidak membutuhkan alasan ini, jadilah dia. Murni melihat garis keturunan subgaris tidak bahagia, maka Anda dapat langsung menghancurkan semua subgaris ini, garis keturunan. Mengapa Anda harus menggunakan saya untuk melakukan ini? Fang Yu mengerutkan kening, apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Permaisuri Xiao Yue? Bukan, Jinwo mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Dia benar-benar tidak tahu, meskipun dia adalah seorang putri dari garis keturunan utama, dia juga menyadari fakta bahwa apa yang disebut keretakan antara garis keturunan utama semakin besar. Tapi dia benar-benar tidak menyangka hubungan kedua pihak menjadi begitu buruk. Penguasa iblis kuno sebenarnya ingin memusnahkan seluruh sub garis keturunan.
Anda harus tahu bahwa anggota dari garis keturunan subgaris juga merupakan keturunannya, dan mereka juga memiliki setengah dari garis keturunannya. Kaisar Iblis kuno ingin mempertahankan reputasi terbaiknya. Saat ini, Han Miaoyi berkata, jika dia melakukannya sendiri, dia pasti akan ditandai sebagai pembunuh, yang akan merusak reputasinya. Menurutku ayah tidak bermaksud demikian, dia. Keno menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudmu dia tidak memanfaatkanku untuk membunuh permaisuri Xiao Yue. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, Aku, wajah Keno pucat dan tidak bisa berbicara sama sekali. Sepertinya, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini, itu lumayan. Fang Yu berkata dengan ringan, jika kamu mengetahuinya pagi-pagi sekali dan diam-diam mengawasiku demi ayahmu, aku akan semakin marah. Utusan khusus Fang, pihak ayah. Wajah Jinwo berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu, kamu tidak tahu apa-apa, maka kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saat kamu melihat ayahmu, kamu bisa mengetahui semuanya. Fang Yu menyela kata-kata Jinwo dan berkata, wajah Jinwo berubah, mengetahui bahwa kata-kata Fang Yu masuk akal, dia menutup mulutnya dan duduk di sana. Saat ini, Han Miaoyi berdiri dan berjalan menuju Keno. Dia menepuk bahu Keno dengan kepala tertunduk dan tersenyum dan berkata, Jino, aku yakin kamu tidak tahu dan tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kakak Fang juga tidak marah padamu. Keno mengangkat kepalanya dan melihat senyum lembut Han Miaoyi. Hasilnya, dia merasa jauh lebih baik di dalam. Terima kasih telah mempercayaiku, Kak Miaoyi, jawab Keno dengan suara pelan. Meskipun dia tidak tahu mengapa karakter Han Miaoyi tiba-tiba berubah begitu banyak, dia lebih menyukai Han Miaoyi saat ini daripada Han Miaoyi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Fang Yu dan rombongan datang ke Istana Iblis Kuno. Begitu dia mencapai posisinya, susunan teleportasi muncul di bawah kakinya. Setelah itu, Fang Yu berdiri di atas Yuandian lagi. Seperti sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang diteleportasi ke Yuandian, dan Han Miaoyi serta Keno tidak hadir. Dan di kursi tinggi di depan, sosok Kaisar Iblis Kuno ada di sana. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Monster Kuno tetap seperti biasa, bahkan dengan senyuman tipis di wajahnya. Tahukah kamu, awalnya aku sangat kesal, tapi sekarang, melihat senyuman di wajahmu membuatku semakin kesal, kata Fang Yu. Fang Yu, jangan terlalu kesal, aku tahu kamu ingin memahami semuanya. Kaisar Iblis Kuno berkata, ini juga alasan mengapa aku tidak lagi menutup-nutupi, tidak sengaja mengejekmu. Kalau begitu kamu bisa menjelaskan alasannya. Jika alasannya tidak cukup, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku. Fang Yu berkata dengan dingin. Saat ini, cara bicaranya, jika ada biksu lain yang hadir, wajahnya pasti akan berubah ketakutan. Ini adalah Kaisar Iblis Kuno, yang menginjak kakinya, dunia iblis besar akan bergetar 3 kali. Fang Yu, beraninya berbicara dengan Kaisar Iblis Kuno seperti ini. Tetapi saat ini, Fang Yu tidak hanya tidak takut, tetapi bahkan sedikit ingin bergerak. Untuk Kaisar Monster Kuno ini, dia benar-benar tidak memiliki perasaan yang baik. Sebaliknya, dia cukup bersimpati dengan pengalaman permaisuri Xiao Yue dan anggota subgaris keturunan. Dapat dikatakan bahwa, bahkan jika Anda benar-benar ingin memberontak, Anda akan dipaksa. Hanya saja orang-orang ini berlindung di halaman suci, dan tidak mungkin. Fang Yu, kamu sangat pintar, kamu seharusnya sudah menebak mengapa aku melakukan ini. Kaisar Iblis Kuno sedikit menyipitkan mata dan berkata, saya akan mendengarkan Anda menceritakan alasannya secara langsung, kata Fang Yu. Alasannya sangat sederhana, saya ingin membasmi ratu dan seluruh keturunannya. Kaisar Monster Kuno menjawab dengan suara yang dalam tanpa ekspresi di wajahnya. Fang Yu tercengang karena Kaisar Iblis Gu mengatakan alasannya dengan terus terang. Alasan kenapa aku ingin meminjam tanganmu sangat sederhana. Aku tidak ingin menjadi penghujat. Gu Yaohuang melanjutkan, saya ingin tetap berada dalam sejarah, dan saya harus menjaga reputasi saya. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah dengan saya, dan saya tidak ingin melakukannya secara pribadi. 166. Apakah kamu juga tahu bahwa mereka memiliki hubungan darah denganmu? Fang Yu mengangkat alisnya. Garis keturunan utama dan sublin adalah apa yang Anda kemukakan. Faktanya, mereka adalah bayi roh yang Anda besarkan sendiri,
dan Anda serta permaisuri Xiao Yue melalui reproduksi normal. Perbedaan antara keturunan yang dihasilkan dengan cara 78 Zhong Wen Wang, hanya untuk apa yang disebut darah murni, membuat mereka mati. Terlalu kejam, bukan? Dipaksa menemui jalan buntu. Mereka telah mengembangkan konspirasi, bukankah saya harus membunuh mereka? Kaisar Iblis Kuno bertanya secara retoris. Semuanya harus membicarakan sebab dan akibat. Bukannya kamu terus menindas mereka, dan mereka tidak akan memilih berlindung di tempat suci, apalagi memberontak, kata Fang Yu. Tidak peduli bagaimana saya menindas mereka, itu bukanlah alasan bagi mereka untuk memberontak. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan dingin, selama mereka memiliki gagasan seperti itu, maka mereka pantas mati. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, mereka akan melakukan hal yang sama dan menggantikan klan monster kuno. Lagi pula, darah mereka tidak murni, mereka adalah bajingan dari ras iblis malam gelap. Dalam nada suara Kaisar Monster Kuno, ada niat membunuh yang jelas. Mata Fang Yu berkedip, bagaimana ras iblis malam gelap ini menyinggung Kaisar Iblis Kuno. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan permaisuri Xiao Yue sebelumnya, pasti ada cerita di dalamnya. Namun sekarang bukan waktunya untuk mendalami masalah ini. Lupakan saja, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya akan bertanya padamu. Tahukah kamu bahwa banyak anggota subsilsilah yang telah berlindung di tempat suci? Fang Yu mengerutkan kening. Diminta, ya, Kaisar Iblis Kuno menjawab, aku sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi kamu tidak menghadapinya, tapi biarkan kelompok anggota asosiasi ini hancur dengan sendirinya, kata Fang Yu. Kaisar Iblis Kuno tidak berkomitmen, dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya telah menyelidiki pengadilan suci secara diam-diam, tetapi saat ini, informasi yang dapat saya peroleh sangat terbatas. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan acuh tak acuh, aku memberimu kekuatan untuk menyelidiki sesuka hati. Anda harus memiliki semua informasi yang harus Anda dapatkan. Saat ini, saya memiliki informasi yang sama dengan Anda. Apakah kamu hanya tahu sedikit? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, jika aku mengetahuinya, aku pasti sudah menembaknya. Kaisar Monster Kuno memiliki nada dingin dan berkata, kekuatan eksternal berani menyusup ke keluarga kerajaan monster kuno saya. Saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tetapi kamu masih mengizinkan mereka menyusup ke anggota sub garis keturunan. Fang Yu mencibir dan berkata, kamu tidak masuk akal saat ini. Lagi pula, kelakuanmu sebelumnya telah membuatku kehilangan kepercayaan padamu. Apa yang kamu katakan sekarang? Aku harus memverifikasinya sebelum aku mempercayainya. Saya memahami perasaan Anda. Anda banyak membantu saya, dan saya akan membalasnya. Kaisar Monster Kuno tidak marah dan berkata, selanjutnya, meskipun saya menggunakan Anda juga mendapatkan kekuatan yang saya berikan kepada Anda, dapatkan semua informasi tentang pengadilan suci yang Anda inginkan. Dari sudut pandang ini sebenarnya adalah kesepakatan yang adil. Kamu dan aku, masing-masing punya sesuatu. Tentu saja, saya masih harus berterima kasih. Anda dapat mengajukan permintaan yang masuk akal. Sederhana sekali. Setelah anggota subsilsilah ditangkap, mereka akan diserahkan kepada saya untuk diinterogasi secara pribadi. Fang Yu berkata dengan dingin. Tentu saja, permaisuri Xiao Yue telah diberhentikan olehmu, dan aku akan menyelidiki halaman suci bersamamu nanti. Kata Kaisar Iblis Kuno, sebenarnya, ada satu hal yang membuatku sangat bingung. Menurutmu mengapa aku memiliki kemampuan untuk menghadapi permaisuri Xiao Yue? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, atau kamu hanya ingin aku menjadi umpan meriam dan menjelajahi dasar permaisuri Xiao Yue? Atau keduanya? Hakim, pada saat ini, Kaisar Monster Kuno berkata dengan ringan. Mendengar jawaban ini, Fang Yu terkejut. Dialah yang memberitahuku tentang kemampuanmu, jadi aku memilih untuk membiarkanmu membantuku. Kata Kaisar Iblis Kuno, penyelidik bintang roda kematian, itu tandanya. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kaisar Iblis Kuno mengangguk ringan dan berkata, apresiasi juri terhadap Anda tidak dapat ditingkatkan. Menurut kesan saya, dia tidak pernah begitu mengagumi seorang biksu. Dan aku, percaya pada hakim, tentu saja aku juga percaya penilaiannya terhadapmu. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, dengan kata lain, isi dari token itu, apakah hakim memujiku? Tidak, sedangkan untuk konten lainnya, ini melibatkan beberapa rahasia,
aku tidak bisa memberitahumu. Jawab Kaisar Iblis Kuno, ketidaknyamanan untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, kamu akan mengenal hakimnya, yang berarti kamu juga pernah menggunakan roda kematian sebelumnya. Bagaimana kamu keluar? Fang Yu bertanya lagi dengan mata berkedip. Mendengar pertanyaan ini, warna aneh muncul di mata Kaisar Monster Kuno. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini, tapi ini hanya kesepakatan, Kaisar Iblis Kuno menjawab. Setuju, tampaknya penyelidik bintang roda kematian sangat suka membuat kesepakatan, apa yang dia inginkan. Kata Fang Yu, masalah tentang dia tidak penting. Sekarang, yang lebih penting adalah menyelidiki tempat suci. Kaisar Monster Kuno memandang Fang Yu dan berkata dengan tegas, Fang Yu, aku minta maaf atas penggunaanmu sebelumnya. Tapi mulai sekarang, aku harap kamu masih bisa memberiku kepercayaan tertentu. Apa itu pengadilan suci dan apa yang ingin mereka lakukan? Kita perlu bekerja sama untuk menyelidiki dengan jelas dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Dengan kata-kata ini, Kaisar Iblis Kuno dapat dikatakan telah menempatkan postur tubuhnya sangat rendah. Jelas, dia menganggap Fang Yu berada pada level yang sama dengannya, dan dia tidak meremehkan Fang Yu lagi. Aku masih ragu dengan kata-katamu, tapi, kata Fang Yu Zeng. Bas, pada saat ini, seberkas cahaya berkedip di depan Kaisar Iblis Kuno. Gu Yao Huangjian mengerutkan kening. Ayah, izinkan aku bertemu denganmu. Dalam cahaya, terdengar suara cemas Pangeran Xian Liu. Kaisar Iblis Kuno tidak menyembunyikan suara ini, jadi Fang Yu juga bisa mendengarnya. Menghadapi permintaan Pangeran Xian Liu untuk menemuinya, Kaisar Monster Kuno mendengus dan menjawab, tidak perlu bertemu. Apakah Pangeran Abadi memohon untuk bertemu denganmu? Fang Yu mendengar suara itu dan bertanya. Ya, jawab Kaisar Iblis Kuno. 78 Chinese Network. Kalau begitu biarkan dia masuk, kebetulan ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya, kata Fang Yu. Kaisar Iblis Kuno melirik Fang Yu, berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Wah, setelah beberapa saat, Pangeran Xian Liu dipindahkan ke aula. Bahkan sebelum dia bisa melihat situasi di depannya dengan jelas, dia berlutut sambil klop. Ayah, Haier tahu bahwa dia salah, dan Haier tidak punya niat untuk memberontak. Haier benar-benar tidak berpikir bahwa permaisuri Xiao Yue berani memberontak. Alasan mengapa Haier ingin lawan Yu mengambil tindakan hanya karena dia salah menilai situasi dan mengira itu ayahnya. Ini ujian bagi anak itu, jadi anak itu pasti ingin sekali menembak. 166. Begitu Pangeran Xian Liu berlutut, dia mulai mengakui kesalahannya dengan keras, masih menangis, seolah-olah dia yang melakukannya, akan menangis kapan saja. Ini sangat kontras dengan gambaran sebelumnya dengan percaya diri dan ketajaman. Selama kata-kata itu, Pangeran Xian Liu diam-diam mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Kaisar Iblis Kuno. Kemudian dia melihat Raja Iblis Kuno tanpa ekspresi dan matanya dingin. Hal ini membuat hatinya tenggelam ke dasar, dan jiwanya gemetar. Akhirnya dia kaget dan berteriak. Ayah, maafkan hidupku, anakku benar-benar tahu kalau aku salah. Anakku, Pangeran Xian Liu menangis dan menangis. Papa, pada saat ini, ada tepuk tangan meriah. Pangeran Xian Liu terkejut sejenak, lalu berbalik untuk melihat ke arah sumber suara. Kemudian, dia melihat Fang Yu tersenyum, berdiri. Tidak jauh di belakangnya, terus bertepuk tangan. Pangeran Xian Liu sangat tampan bahkan dalam posisi berlutut dan menangis. Dia pantas menjadi salah satu dari 3 inti. Aku mengaguminya. Fang Yu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum melihat Fang Yu berdiri di belakang. Xian Liu tercengang. Masih ada air mata di wajahnya, tapi ekspresinya kusam dan bahkan lebih lucu. Fang Yu tersenyum cerah. Tapi di mata Xian Liu, Fang Yu saat ini tidak berbeda dengan Raja Yama, ada di sini untuk mengiriminya perjalanan terakhir. Aku menaruh harapan besar padamu, tapi penampilanmu dalam kejadian ini benar-benar mengecewakanku, dan bahkan membuatku malu. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno berbicara, nadanya rendah dan penuh keagungan. Mendengar kata-kata tersebut, Xian Liu terkejut. Dia berbalik dan mulai bersujud, memohon belas kasihan, Ayah, anak itu tahu bahwa dia salah, dia benar-benar tahu bahwa dia salah. Pikiran sendiri, pintar, merasa benar sendiri. Gu Yaohuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dibandingkan dengan Junyang dan Qiuqi, kekuranganmu terlalu jelas. Begitu kata-kata ini keluar, hati Xian Liu tenggelam ke dasar. Evaluasi seperti itu menimpanya,
pada dasarnya sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati. Dia tidak punya kesempatan untuk berbalik lagi. Memikirkan hal ini, Xian Liu menangis lebih keras, frekuensi kotau menjadi lebih cepat, dan bahkan lantai pun terbentur. Ayah, aku tahu itu salah, aku tahu itu salah. Xian Liu tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya secara mekanis memohon belas kasihan. Sekarang, dia tidak memikirkan apapun, dia hanya ingin bertahan hidup. Namun, pada saat ini, mata kaisar monster kuno itu sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi. Kamu menipu kaisar, mengabaikan perintah, dan berani mengambil tindakan terhadap utusan pribadiku. Apakah kamu lupa bahwa kaisar iblis hari ini tetaplah aku? Kaisar iblis kuno berkata dengan dingin, saya tidak memiliki posisi kaisar iblis di sini, Anda tidak dapat merebutnya. Ini bahkan lebih penting lagi. Perut Xian Liu ketakutan, dan emosinya dalam keadaan hancur, tergeletak di tanah, gemetar, menangis. Fang Yu dari belakang sedikit menyipitkan matanya. Kaisar iblis kuno telah memberikan begitu banyak kata pengantar, dan kata-katanya menjadi semakin berat, tampaknya mencoba membunuh Xian Liu. Xian Liu, aku akan membawamu ke penjara iblis kuno, di mana kamu memilih hari, kata Kaisar iblis kuno. Tidak, menurutku Pangeran Xian Liu juga punya masalah, jadi serahkan dia padaku untuk diinterogasi. Fang Yu berkata dengan cepat. Dia tidak sebodoh itu dan berlindung di halaman suci. Kaisar iblis kuno mengerutkan kening. Lagi pula itu sulit untuk dikatakan, serahkan saja dia padaku, kata Fang Yu. Kaisar iblis kuno memandang Fang Yu, mengangguk perlahan, dan berkata, dia menyinggungmu terlebih dahulu, dan masuk akal jika Anda ingin berurusan dengannya secara pribadi. Lalu, mulai sekarang, dia akan menyerahkannya kepada Anda. Pada saat ini, Xian Liu telah jatuh ke tanah, tidak dapat berkata apa-apa, dan kewarasannya hilang. Fang Yu melirik Xian Liu, matanya sedikit berkedip. Dia menyelamatkan hidupnya dari keabadian, jadi dia tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Selama digunakan dengan benar, keberadaan Xian Liu akan memberikan efek yang besar. Saya akan menginterogasi anggota asosiasi itu sekarang, dan membawa aliran abadi ini, kata Fang Yu. Bagus. Kaisar iblis kuno mengangguk. Wah, dengan lambaian tangan kanannya, bayangan hitam melintas di depan Fang Yu. Itu adalah salah satu dari 4 tahanan. 4 utusan penjara benar-benar dipindahkan olehmu. Fang Yu mengangkat alisnya. Saya hanya membiarkan mereka bersiap terlebih dahulu. Penguasa iblis kuno tersenyum, saya yakin. Kamu bisa mengalahkan Xiao Yue. Pada saat ini, Kaisar iblis kuno tampaknya sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Dan sekarang, rekan Tao yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dipukul dan dibunuh oleh Fang Yu. Bukan saja dia tidak memiliki sedikit pun kesedihan, tetapi Fang Yu mengungkapkan rasa terima kasihnya, setidaknya di permukaan. Fang Yu tentu saja tidak bisa mempercayai pria seperti itu. Ditambah lagi, dia sebenarnya telah dimanfaatkan oleh Kaisar Iblis kuno. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Iblis kuno berkata begitu banyak, betapa tulusnya dia, itu tidak ada gunanya. Di sini, di Fang Yu, segala sesuatu yang ditunjukkan dan diungkapkan Kaisar Iblis kuno membutuhkan tanda tanya. Tapi, persahabatan di permukaan tidak perlu dirusak saat ini. Pertahankan hubungan saat ini, perlahan-lahan cari tahu niat sebenarnya dari Kaisar Iblis kuno, dan kemudian buat rencana nanti. Wah, penjaga penjara melepaskan portal. Fang Yu membawa Xian Liu langsung ke portal dan menuju ke penjara Iblis kuno. Memanggil. Portal itu menghilang, hanya menyisakan Kaisar Iblis kuno di aula. Kaisar Iblis kuno melihat ke arah perginya Fang Yu, menyipitkan mata sedikit, menggosok jari tengah tangan kanannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Beri aku sel terpisah. Aku ingin menginterogasi Pangeran Xian Liu dulu. Setelah tiba di penjara Iblis kuno, Fang Yu berkata kepada utusan penjara di sampingnya. Kepala penjara itu mengangguk dan melambaikan tangan kanannya. Fang Yu langsung masuk ke sel sesak. Dan Xian Liu sedang duduk bersandar di dinding, kedua tangan dan kakinya diikat dengan rantai. Saat ini, matanya kosong dan ekspresinya tanpa harapan. Karena kelakuannya yang cerdas, dalam sehari, dari 3 inti tingkat tinggi, pesaing kuat untuk posisi Kaisar Iblis, dia diturunkan ke hukuman mati di penjara Iblis kuno. Kesenjangan yang begitu besar, bahkan jika digambarkan seperti jatuh dari surga ke neraka, sepertinya tidak cukup. Xian Liu, aku membawamu ke sini,
pertanyaan yang diajukan sebenarnya sangat sederhana. Apakah kamu ingin bertahan hidup? Apakah kamu ingin menjadi pangeran kembali? Fang Yu memandang Xian Liu yang depresi dan tersenyum iklan. Mendengar kata-kata ini, Xian Liu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Di sel yang sangat gelap, dia tidak bisa melihat wajah Fang Yu dengan jelas. Namun, dia tahu betul. Kata-kata Fang Yugang membuatnya mendengarnya melalui transmisi indera ketuhanan. Hidup, kembali ke pangeran. Hati Xian Liu bergetar. Jika diberi kesempatan, tentu dia ingin hidup dan terus menjadi pangeran. Dia menyesali perbuatannya hari ini. Betapa inginnya dia memutar kembali waktu ke masa lalu, agar dia tidak melakukan kesalahan bodoh seperti itu lagi. Xian Liu menatap sosok Fang Yu yang berdiri di balik bayang-bayang. Alasan mengapa dia jatuh ke dalam situasi putus asa ini adalah berkat Fang Yu. Pelakunya sekarang mengatakan dia ingin memberinya kesempatan lagi. Dia tidak percaya, jangan menatapku seperti itu. Sejujurnya, aku tidak punya niat jahat padamu. Fang Yu tersenyum dan berkata, alasan kenapa kamu jatuh seperti ini adalah karena pilihanmu sendiri. Dan sekarang, aku bersedia memberimu kesempatan. Tentu saja, ada syaratnya. Xian Liu terengah-engah, tidak berbicara, masih menatap lurus ke arah Fang Yu. Aku akan menghilangkan kecurigaanmu dan membiarkan Kaisar Monster Kuno memulihkan identitasmu. Fang Yu berkata, tetapi setelah kamu mendapatkan kembali identitasmu sebagai seorang pangeran, kamu harus mematuhi perintahku. Apapun yang aku minta kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Apa, mulai sekarang, kamu hanya akan menyerah padaku. Mendengar ini, Xian Liu bernapas dengan cepat, dan meraung, biarkan aku menyerah padamu. Aku adalah pangeran, Xian Liu, aku, jangan berteriak, kamu bukan sampah sekarang. Fang Yu menyela dengan dingin, apa yang saya katakan adalah satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup. Jika Anda menolak, Anda tidak akan pernah melihat Anda lagi. Saya akan berasumsi bahwa Anda terlibat di halaman suci dan mengikuti. Permaisuri Xiao Yue memberontak, dan akhirnya, biarkan Kaisar Iblis Kuno mengeksekusimu lagi. Kamu, Xian Liu terengah-engah, masih ingin berbicara. Saya akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkannya. Tetapi Fang Yu tidak memiliki ide untuk terus berkomunikasi dengan Xian Liu, berbalik dan meninggalkan sel. Alasan mengapa dia ingin meninggalkan kehidupan Xian Liu adalah karena Fang Yu berpikir dia perlu memasang eyelinernya sendiri di keluarga kerajaan Iblis Kuno untuk memahami setiap gerakan Kaisar Iblis Kuno. Ini perlu. Setelah kejadian sebelumnya, Fang Yu tahu bahwa Kaisar Iblis Kuno tidak dapat dipercaya, bahkan jika dia mengatakan itu tidak berguna. Bahkan, kemungkinan Kaisar Iblis Kuno terlibat dengan pengadilan suci tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Oleh karena itu, memasukkan eyeliner ke dalam keluarga kerajaan monster kuno untuk memahami dinamika keluarga kerajaan monster kuno, termasuk beberapa pergerakan kerajaan monster kuno, telah menjadi hal yang sangat penting. Fang Yu tidak bisa lagi dituntun. Bahkan jika aliran abadi ini dapat memulihkan identitas pangeran, akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Iblis Kuno, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang pangeran. Dengan tingkat identitas ini, tidak apa-apa untuk setidaknya memahami beberapa gerakan yang jelas dalam keluarga kerajaan Iblis Kuno. Setelah meninggalkan sel Xian Liu, Fang Yu meminta sipir penjara untuk membawanya ke sel tempat anggota sub garis keturunan di penjara. Dan hal pertama yang ingin dia lihat, adalah Nan Yuan dan Lu Chen, dua orang yang telah ditatapnya sejak awal, tapi dengan cepat bersembunyi. Atas permintaan Fang Yu, Nan Yuan dan Lu Chen keduanya dipenjara di sel. Fang Yu masuk ke dalam sel, dan kedua mantan putri telah dipaku di dinding, darah mengalir di tubuh mereka, dan luka mereka sangat serius. Status quo mereka dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tragis. Ketika Fang Yu berjalan di depan mereka, sepertinya hanya Nan Yuan yang terjaga, sedangkan Lu Chen di samping sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas dan tidak bisa mendengar dengan jelas, dan dia tidak ada hubungannya dengan pendekatan Fang Yu. Reaksi Fang Yu memandang Nan Yuan dan hendak berbicara. Fang Yu, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kamu pasti akan mati lebih buruk dari kami. Nan Yuan meraung dengan pupil berwarna merah darah, gigi terkatup. Dalam nada bicaranya, ada kebencian yang mengerikan. Aku membunuh permaisuri Xiao Yue. Adapun anggota lain dari garis keturunan sub-garis keturunan, mereka semua ditangkap. Siapa lagi yang kamu harapkan akan membalaskan dendammu?
Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Pengadilan suci, Tuan Patroli, Anda telah menjadi sasaran mereka, Anda hanya memiliki satu jalan buntu." Nan Yuan terus mengaum, mata Fang Yu berkedip sedikit, dengan senyuman main-main, dan berkata, "Jadi kamu berharap tempat suci akan membalaskan dendammu, tapi pernahkah kamu memikirkannya, jika tempat suci ini benar-benar mampu, mengapa pembacaan UU terus bersembunyi di balik layar? Don tidak berani mengambil inisiatif. Jika mereka benar-benar ingin membalaskan dendammu, mereka seharusnya sudah melakukannya sejak lama, bukan?" Nan Yuan tampak terkejut begitu dia mengatakan ini. Tentu saja dia memikirkan hal ini. Namun, kebencian di hatinya terhadap Fang Yu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia ingin Fang Yu mati. Biarkan manusia hewan sialan ini membayar harga yang mahal, jika tidak, dia tidak akan terkejut, dan kebencian serta permusuhan di dadanya tidak dapat hilang, dan orang yang bisa membalaskan dendamnya, dia hanya bisa memikirkan halaman suci. Karena, bahkan ibu ratunya yang paling terpercaya telah dikalahkan oleh Fang Yu. Pernahkah kamu berpikir tentang fakta bahwa darah yang menyatukan darah seluruh subkeluargamu dirugikan di medan saat ini? Itu adalah halaman suci. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, "Jika halaman suci tidak muncul, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Hidupmu bisa diselamatkan."